Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat meskipun kalian belajar dari rumah. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bab 6, bangun ruang sisi lengkung. Tujuan 1. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur jari-jari atau diameter, tinggi, sisi, alas dari tabung dan kerucut. 2. Siswa dapat menghitung luas selimut tabung, kerucut, dan bola. 3. Siswa dapat menghitung volume tabung, kerucut, dan bola. Masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni. Bangun ruang sisi lengkung. A. Tabung. 1. Unsur-unsur tabung. Perhatikan gambar tabung. A. Ada 3 sisi, yaitu sisi alas. Nah, perhatikan ya, di sini ada ini ya, tandanya di sini. Nah, ini sisi alas itu yang ini ya. Nah, yang diarsir ini. Kemudian sisi atas. Nah, sisi atas juga ini ya. Yang diarsir ini adalah sisi atas. Dan sisi tegak berupa bidang lengkung. Sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran masing-masing berpusat di P2. Jadi, lingkaran atas ini pusatnya di sini ya. Nah, ini. Nah, kemudian sisi alasnya ya berpusat di sini. Nah, diberi tanda P1. Sisi tegak disebut selimut tabung. Nah, yang ini ya. Nah, ini adalah sisi tegaknya. B. Jarak alas dan tutup disebut tinggi tabung yang dinotasikan dengan T ya. Jadi, jarak dari alas kemudian ke tutup ya. Nah, ini merupakan tinggi tabung ya dan diberi simbol dengan huruf T. Nah, C. Jari-jari lingkaran dari alas adalah A, P, 1 ya. Jadi ini ya, dari A ke P1 ini adalah jari-jari. Kemudian dari P1 ke B ini juga jari-jari. Sedangkan jari-jari lingkaran dari tutup adalah DP2. Jadi ini ya. Nah, dan P2C. Nah, sini. Nah, diameter dari alas adalah AB. Nah, dari A ke B ini merupakan diameter ya. AB sama dengan AP1 ya. Jadi AP1 ini ditambah P1B. Karena jari-jari tabung dinotasikan dengan R, maka AB sama dengan R ditambah R ya. Jadi R ditambah R sama dengan 2R. Diameter tabung dinotasikan dengan D. Sehingga AB sama dengan D sama dengan 2R. Luas sisi tabung. Luas selimut tabung sama dengan keliling alas dikali tinggi tabung. Keliling alas karena dia berbentuk lingkaran ya, maka rumusnya adalah 2πr.
dikali tinggi tabung. Sama dengan 2 pi RT. T-nya dari mana? Tinggi tabung ya. Dengan R sama dengan jari-jari tabung, sama dengan setengah diameter. Karena diameter itu D, maka jari-jari tabung sama dengan setengah D. D adalah diameter, sama dengan 2R. T sama dengan tinggi tabung. Pi sama dengan 22/7 jika R atau D merupakan kelipatan 7. Dan Pi sama dengan 3,14 jika R atau D bukan merupakan kelipatan 7. Contoh soal. Sebuah tabung mempunyai tinggi 21 cm dan jari-jari alasnya 6 cm. Tentukan luas selimut tabung. Penyelesaian. Diketahui T sama dengan 21 cm, R sama dengan 6 cm, Pi sama dengan 3,14. Kenapa kita gunakan 3,14? Karena R-nya sama dengan 6. 6 bukan merupakan kelipatan 7. Ditanya L-nya atau luas selimut tabung. Luas selimut tabung atau L sama dengan 2 pi RT. L sama dengan 2 kali 3,14 dikali R-nya 6 dikali T-nya 21. Maka L-nya sama dengan 791,28. Jadi, luas selimut tabung adalah 791,28 cm persegi. Luas sisi tabung sama dengan luas lingkaran alas ditambah luas selimut tabung ditambah luas lingkaran atas. Luas lingkaran alas rumusnya adalah pi R pangkat 2. Kenapa dia lingkaran ya? Kemudian luas selimut tabung rumusnya 2 pi RT dan luas lingkaran atas rumusnya adalah pi R pangkat 2. Karena di sini pi R pangkat 2-nya ada 2 ya, yaitu dari rumus luas lingkaran alas dan luas lingkaran atas, maka 2 pi R pangkat 2 ya. Jadi kalau ditambahkan ditambah 2 pi RT. Nah, karena masing-masing di sini ada 2 pi R ya, maka luas sisi tabung sama dengan 2 pi R dikali R ditambah T. Contoh soal. Sebuah tabung mempunyai tinggi 13 cm dan jari-jari alasnya 7 cm. Tentukan luas sisi tabung. Penyelesaian. Diketahui T sama dengan 13 cm, R-nya 7 cm, Pi-nya 22/7 karena R-nya kelipatan 7 ya. Ditanya L atau luas sisi tabung. Luas sisi tabung atau L sama dengan 2 pi R dikali R tambah T. L sama dengan 2 kali Pi-nya 22/7, R-nya 7, dalam kurung R-nya 7, T-nya 13. Selanjutnya, L sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 13 itu adalah 20 ya. Selanjutnya, L sama dengan 44. Nah, 44 dari mana? Nah, ini ya. 2 kali 22 hasilnya adalah 44 ya. Kemudian di sini ada angka 7 dibagi 7, hasilnya 1 ya. Jadi 44 dikali 1 hasilnya tetap 44, selanjutnya dikali 20. Nah, hasilnya adalah 880. Jadi, luas sisi tabung adalah 880 cm persegi. 3. Volume tabung. Volume tabung atau V
sama dengan pi R pangkat 2T atau V sama dengan 1/4 pi D pangkat 2T. Contoh soal. Diketahui tabung dengan jari-jari 14 cm dan tingginya 20 cm, tentukan volume tabung. Penyelesaian. Diketahui R sama dengan 14 cm, T sama dengan 20 cm, Pi sama dengan 22/7. Kenapa kita menggunakan 22/7? Karena R-nya sama dengan 14. 14 merupakan kelipatan 7. Ditanya V. V sama dengan pi R pangkat 2T. V sama dengan 22/7 dikali 14 pangkat 2 dikali 20. V sama dengan 22/7 dikali 14 pangkat 2 itu bukan 28 ya, tetapi 14 dikali 14 dikali 20. Nah, kemudian semuanya dikalikan sehingga hasil V-nya atau volumenya adalah 12.320. Jadi, volume tabung sama dengan 12.320 cm3. B. Kerucut. Unsur-unsur kerucut. Perhatikan gambar kerucut di samping ya. A. Sisi alas berbentuk lingkaran berpusat di O. Dan sisi tegak berupa bidang lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. B. CO. Perhatikan, CO disebut tinggi kerucut. C. Jari-jari lingkaran alas, yaitu AO dan OB. Sedangkan diameternya adalah AB. D. Sisi miring AC dan BC disebut apotema atau garis pelukis. E. Selimut kerucut berupa bidang lengkung. 2. Luas sisi kerucut. Yang pertama, luas selimut kerucut sama dengan PRS. Yang kedua, luas sisi kerucut sama dengan PR dikali R tambah S. Dengan R adalah jari-jari kerucut sama dengan setengah diameter sama dengan setengah D. D sama dengan diameter sama dengan 2R. T sama dengan tinggi kerucut. Pi sama dengan 22/7 jika R atau D merupakan kelipatan 7. Dan Pi sama dengan 3,14 jika R atau D bukan merupakan kelipatan 7. S sama dengan garis pelukis atau sisi miring. S, cara mencarinya adalah kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alasnya 6 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah A. Luas selimut kerucut, B. Luas sisi kerucut. Penyelesaian. Diketahui R sama dengan 6 cm, T sama dengan 8 cm, Pi sama dengan 3,14 karena R-nya bukan merupakan kelipatan 7. Ditanya, A. Luas selimut kerucut, B. Luas sisi kerucut. Kita jawab dulu yang A. Mencari luas selimut kerucut, kita mencari panjang garis pelukisnya dulu atau S-nya, yaitu akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. S sama dengan akar, R-nya adalah 6, jadi 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2.
Ingat, 6 pangkat 2 itu bukan 12 ya, bukan 6 kali 2, tetapi 6 dikali 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36, 8 pangkat 2 yaitu 8 kali 8 hasilnya 64. Selanjutnya kita jumlahkan 36 ditambah 64 adalah 100. Jadi S-nya adalah akar 100, yaitu akar dari 100, 10. Luas selimut kerucut rumusnya adalah PRS. Nah, karena S-nya sudah kita peroleh, sehingga L-nya sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 10. L sama dengan, ya kalau kita kalikan semua hasilnya adalah 188 ya, jadi 188,4 cm persegi. Jadi, luas selimut kerucut adalah 188,4 cm persegi. B, luas sisi kerucut sama dengan PR dikali R tambah S. L sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 6 tambah 10. L sama dengan 18,84. Ini adalah perkalian dari 3,14 dikali 6. Selanjutnya dikali 16. 16 kita peroleh dari 6 tambah 10. Selanjutnya kita kalikan 18,84 dikali 16. Hasilnya adalah 301,44. Jadi, luas sisi kerucut adalah 301,44 cm persegi. 3. Volume kerucut. Volume kerucut atau V sama dengan 1/3 PR pangkat 2T atau V sama dengan 1/12 PD pangkat 2T. Contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 9 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Penyelesaian. Diketahui R sama dengan 9 cm, T sama dengan 4 cm, Pi sama dengan 3,14 karena R-nya sama dengan 9 ya. Jadi 9 bukan kelipatan 7. Ditanya V. V sama dengan 1/3 PR pangkat 2T. V sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 9 pangkat 2 dikali 4. V sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 81 dikali 4. Maka V-nya sama dengan 339,12. Jadi, volume kerucut adalah 339,12 cm kubik. C. Bola. 1. Luas sisi bola. Perhatikan di sini ada gambar 2 buah bola ya. Nah, luas sisi bola rumusnya adalah 4 pi R pangkat 2. Dengan R-nya sama dengan jari-jari bola, sama dengan setengah diameter, sama dengan setengah D. D sama dengan diameter, sama dengan 2R. Pi sama dengan 22/7 jika R atau D merupakan kelipatan 7. Dan Pi sama dengan 3,14 jika R atau D bukan merupakan kelipatan 7. Contoh soal. Sebuah bola mempunyai panjang jari-jari 10 desimeter. Hitunglah luas sisi bola. Penyelesaian. Diketahui R sama dengan 10 desimeter. Pi sama dengan 3,14 karena R-nya bukan kelipatan 7 ya.
Jadi kelipatan 7 itu adalah perkalian 7 ya. Ditanya luas sisi bola. Luas sisi bola sama dengan 4 pi R pangkat 2. L sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2. L sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2 adalah 100. Jadi hasilnya adalah 12,56. Jadi luas sisi bola adalah 12,56 desimeter persegi. 2. Volume bola. Volume bola atau V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 atau V sama dengan 1/6 pi D pangkat 3. Contoh soal. Sebuah bola mempunyai panjang jari-jari 21 cm. Tentukan volume bola tersebut. Penyelesaian. Diketahui R sama dengan 21 cm, Pi sama dengan 22/7, karena R-nya 21 ya. 21 adalah kelipatan 7. Ditanya volume bola. V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. V sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 pangkat 3. V sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 pangkat 3, itu kalau diuraikan menjadi 21 kali 21 kali 21. Maka V-nya adalah 38,808. Jadi, volume bola adalah 38,808 cm kubik. Ya, tugas di rumah. Di sini Ibu berikan ada 3 soal ya. Ada soal tabung ya, kalian disuruh mencari luas selimut tabung, luas sisi tabung, volume tabung. Kemudian yang kedua itu ada soal kerucut, kalian disuruh mencari luas selimut kerucut, luas sisi kerucut, dan volume kerucut. Dan yang ketiga adalah bola, kalian disuruh mencari luas sisi bola dan volume bola. Tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.